Hiruk-pikuk pelabuhan Merak selalu menjadi pemandangan yang penuh drama. Suara klakson kapal, teriakan buruh, dan desiran ombak bercampur menjadi satu. Di tengah semua itu, berdiri Bang Mamat, preman yang menguasai dermaga. Tubuh kekarnya dihiasi tato burung Garuda di lengan kanan, kumis tebalnya melintang garang di atas bibir. Ia tak hanya sekadar preman, tapi penguasa pelabuhan yang dihormati sekaligus ditakuti. Setiap langkahnya diiringi tatapan waspada dari para buruh dan pedagang kecil. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berujung bencana. Namun, di balik wajah kerasnya, Bang Mamat menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Sejak kecil ia terbiasa hidup di jalanan, membangun kekuatan demi bertahan hidup. Ayahnya seorang nelayan yang tak pernah pulang, ibunya meninggal saat ia masih remaja. Kehidupan keras memaksanya menjadi seperti baja, tak ada ruang untuk kelemahan. Tapi, di malam-malam sepi, ketika pelabuhan mulai tenang, Bang Mamat sering duduk sendiri di tepi dermaga, menatap laut yang gelap sambil mengingat masa-masa saat ia masih memiliki keluarga. Hari itu, pelabuhan lebih ramai dari biasanya. Sebuah rumor beredar di antara para pedagang kecil, seorang wanita baru mulai berjualan di dermaga. Cantik sekali, katanya bekas kerja di luar negeri, ujar salah seorang buruh pelabuhan. Awalnya, Bang Mamat tak peduli. Baginya, cerita seperti itu hanya bumbu kehidupan pelabuhan yang selalu penuh gosip. Tapi ketika ia melihat wanita itu untuk pertama kalinya, langkahnya terhenti. Wanita itu berdiri di sisi dermaga, membawa keranjang besar penuh kerupuk. Kulitnya putih, wajahnya teduh, tapi ada garis tegas di matanya yang menunjukkan keteguhan. Rambutnya diikat sederhana, dan senyumnya, meski tipis, mampu menarik perhatian siapapun yang lewat. Bang Mamat mengamati dari jauh, mencoba menahan rasa ingin tahunya. Namun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu pada wanita itu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa kecil, bahkan di tengah reputasi besarnya. Ketika akhirnya Bang Mamat mendekat, suasana seketika berubah. Para buruh yang sedang berkumpul langsung bubar, takut menjadi sasaran kemarahan Bang Mamat. Ayuk, nama wanita itu, menoleh, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mau beli kerupuk, Bang? Tanyanya dengan nada datar. Bang Mamat terdiam, ia tidak terbiasa menghadapi wanita seperti ini. Biasanya, orang akan gugup atau bahkan lari saat ia mendekat. Tapi Ayuk berdiri tenang, menatap matanya tanpa ragu. Bang Mamat mencoba berbicara, tapi kalimat yang keluar justru terdengar kaku. Jualan di sini bayar sewa, tahu? Katanya dengan nada memerintah. Ayuk mengangkat alisnya. Sewa, dermaga ini punya bapak kamu. Jawabnya dengan nada sinis. Jawaban itu membuat Bang Mamat terkejut, bahkan sedikit malu. Anak buahnya yang melihat kejadian itu menahan tawa, sesuatu yang sangat langka. Malam itu, Bang Mamat tak bisa tidur. Wajah Ayuk terus terbayang di pikirannya. Ia merasa marah, tapi bukan karena tersinggung. Ia marah pada dirinya sendiri, marah karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berdaya di depan seseorang. Wanita itu, dengan keanggunan dan keteguhannya, telah mengguncang dunia Bang Mamat. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ayuk, dan mengapa ia berani menantang penguasa pelabuhan. Dari sinilah kehidupan Bang Mamat mulai berubah. Ia yang selama ini hidup dengan aturan kerasnya sendiri, kini merasa harus mengubah pendekatannya. Tapi satu hal yang pasti, pelabuhan Merak tak lagi sama sejak kehadiran Ayuk. Dan bagi Bang Mamat, ini adalah awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di pelabuhan Merak selalu dimulai dengan deru kapal dan teriakan buruh yang sibuk memindahkan barang. Namun, kehadiran Ayuk membawa suasana baru yang tak biasa. Wanita itu berdiri di salah satu sudut dermaga, membawa keranjang besar berisi kerupuk yang ia jajakan dengan suara lembut namun tegas. Ia tak seperti pedagang lain yang kerap berseru keras-keras. Ayuk hanya tersenyum, menyapa setiap orang yang melintas, dan entah bagaimana, dagangannya selalu laku. Dari kejauhan, Bang Mamat memperhatikan setiap gerak-gerik Ayuk. Ia mencoba memahami apa yang membuat wanita itu begitu berbeda. Wajah Ayuk memang menarik, tapi bukan itu yang benar-benar membuat Bang Mamat terpaku. Ada sesuatu di matanya, tatapan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Itu adalah hal yang jarang ia temui, bahkan di dunia keras pelabuhan. Sementara itu, Ayuk menyadari keberadaan Bang Mamat yang sering mengawasinya, tetapi ia memilih untuk tidak peduli.
Ayuk bukan wanita yang mudah digoyahkan. Bertahun-tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi telah mengajarkannya banyak hal, terutama tentang bagaimana bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Ia pernah bekerja di bawah majikan yang kejam, menghadapi pelecehan, bahkan ditipu oleh orang-orang yang ia percayai. Semua itu membuat Ayuk belajar untuk tidak bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun, kehidupan baru di Pelabuhan Merak juga bukan tanpa tantangan. Banyak pria mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, dari rayuan halus hingga ancaman kasar. Tapi Ayuk selalu berhasil menjaga jarak, membuat mereka menyerah. Keteguhannya ini justru menarik lebih banyak perhatian, termasuk perhatian Bang Mamat, yang kini semakin penasaran. Suatu siang, saat Ayuk sedang menawarkan kerupuk kepada seorang pelaut, seorang pria mabuk mendekatinya. "Cantik banget buat jualan kerupuk," kata pria itu sambil meraih lengan Ayuk. Refleks, Ayuk menepis tangan pria itu dengan keras. "Jangan sentuh saya," serunya, membuat beberapa orang menoleh. Namun, pria itu tak menyerah. "Apa salahnya sedikit bercanda," katanya sambil mencoba mendekat lagi. Bang Mamat yang melihat kejadian itu langsung berdiri dari posisinya. Dengan langkah besar, ia mendekati pria mabuk itu dan menarik kerah bajunya. Lu pikir ini tempat buat main-main?" Suaranya menggelegar, membuat pria itu gemetar ketakutan. "Bang, saya cuma bercanda, Bang," jawabnya terbata-bata sebelum buru-buru pergi. Ayuk menatap Bang Mamat dengan campuran rasa lega dan kaget. "Kalau ada yang ganggu, bilang ke gue," kata Bang Mamat sambil berlalu tanpa menunggu jawaban. Ayuk hanya terdiam, bingung harus merasa berterima kasih atau kesal karena Bang Mamat bertindak seolah-olah ia adalah pahlawan. Dalam hati, Ayuk tahu bahwa dunia tempat ia berdagang ini memang keras, tapi ia tidak suka merasa dilindungi seperti wanita lemah. Sejak kejadian itu, hubungan antara Bang Mamat dan Ayuk tetap tegang. Ayuk merasa Bang Mamat terlalu ikut campur, sementara Bang Mamat merasa ada sesuatu pada Ayuk yang terus menariknya, meski ia tak tahu apa. Namun, satu hal yang pasti, Ayuk telah membawa angin baru di Pelabuhan Merak, angin yang mulai mengubah hati Bang Mamat, meski ia tak sepenuhnya menyadarinya. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Ayuk terus menghantui pikiran Bang Mamat. Ia, yang biasanya tak pernah memikirkan hal lain selain mengatur bisnisnya di pelabuhan, kini mulai kehilangan fokus. Anak buahnya mulai menyadari perubahan ini, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Bang Mamat terlalu besar untuk dipertanyakan, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun, di balik kekerasan sikapnya, hati Bang Mamat sedang bergolak. Siang itu, Bang Mamat memutuskan untuk mendekati Ayuk langsung. Ia tidak suka perasaan bingung yang menguasainya selama ini. Dengan langkah tegap, ia menuju tempat Ayuk berjualan. Suasana pelabuhan seketika menjadi sunyi. Para buruh dan pedagang kecil menghentikan aktivitas mereka, memperhatikan Bang Mamat yang berjalan. Dengan sorot mata tajam, mereka tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, pasti akan jadi tontonan menarik. Ayuk, yang sedang melayani pembeli, mendongak dan melihat Bang Mamat berdiri di depannya. "Ada yang bisa saya bantu, Bang?" tanyanya dengan nada datar. Tidak ada rasa gugup atau takut dalam suaranya. Sikap Ayuk yang tenang ini membuat Bang Mamat semakin bingung. Jualan di sini bayar sewa, tahu? Kalau enggak, gue bisa kasih tempat lain," kata Bang Mamat, mencoba menunjukkan kuasanya. Ayuk meletakkan kerupuk yang sedang ia bungkus dan menatap Bang Mamat tajam. "Bang, dermaga ini bukan punya siapa-siapa. Kalau ada aturan resmi, saya bayar. Tapi kalau cuma aturan Bang Mamat, maaf, saya enggak ikut." Suaranya tegas, tak sedikit pun menunjukkan keraguan. Jawaban itu seperti tamparan di wajah Bang Mamat. Ia terbiasa melihat orang tunduk di bawah perintahnya, tetapi Ayuk jelas berbeda. Para buruh yang menyaksikan kejadian itu menahan napas, sebagian bahkan menahan tawa. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada Bang Mamat, apalagi seorang wanita. Bang Mamat merasa terpojok, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Lu berani lawan gue, jangan sampai gue buat lu nyesel," katanya dengan nada mengancam, meskipun ia sendiri tahu ancaman itu hampa. Ayuk tetap berdiri tegak. "Bang, saya cuma cari nafkah. Kalau Bang mau ganggu, ya silakan. Tapi jangan kira saya akan lari." Bang Mamat tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa kalah, tetapi bukan karena takut. Ada sesuatu dalam tatapan Ayuk yang membuatnya merasa kecil,
sesuatu yang mengingatkan Bang Mamat akan ibunya, seorang wanita kuat yang dulu selalu melindunginya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bang Mamat berbalik dan pergi, meninggalkan Ayuk dalam diam. Malam itu, Bang Mamat duduk di dermaga, menatap laut yang gelap. Angin membawa suara-suara pelabuhan, tetapi pikirannya hanya dipenuhi oleh percakapannya dengan Ayuk. Apa yang bikin dia seberani itu? Gumamnya pelan. Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu satu hal, Ayuk bukan wanita biasa. Dan entah bagaimana, ia merasa tidak ingin menjauhi wanita itu. Di sisi lain, Ayuk juga memikirkan pertemuannya dengan Bang Mamat. Ia tahu siapa Bang Mamat, nama itu sudah lama menjadi bisik-bisik di kalangan pedagang. Namun, Ayuk memilih untuk tidak terintimidasi. Ia telah menghadapi hal yang jauh lebih buruk dalam hidupnya. Tapi ada sesuatu pada Bang Mamat yang membuatnya merasa aneh, campuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Dan di tengah malam yang sunyi, Ayuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya diinginkan pria itu darinya. Setelah pertemuan yang tegang dengan Ayuk, Bang Mamat mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi merasa puas dengan kehidupannya sebagai preman pelabuhan. Sorot mata Ayuk yang penuh keberanian terus menghantui pikirannya, seperti cermin yang memantulkan segala keburukan yang selama ini ia abaikan. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita itu tanpa kembali membuat kesan buruk. Di sisi lain, Ayuk tetap menjalani rutinitasnya dengan tegar. Meski insiden dengan Bang Mamat sempat membuat suasana tak nyaman, ia tetap berjualan seperti biasa. Pedagang dan buruh pelabuhan semakin menghormatinya karena keberaniannya menghadapi penguasa pelabuhan. Namun, jauh di dalam hatinya, Ayuk merasa ada sesuatu yang ganjil. Bang Mamat, meski terlihat kasar, memiliki tatapan yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui, tatapan yang menyimpan luka dan kesepian. Suatu sore, ketika Ayuk sedang membereskan dagangannya, ia mendapati Bang Mamat berdiri tak jauh, mengamatinya dalam diam. Kali ini, ia tidak merasa terganggu. Sebaliknya, ada rasa penasaran yang muncul. Ada apa lagi, Bang? Tanya Ayuk tanpa nada permusuhan. Bang Mamat menggaruk kepalanya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Gue cuma mau bilang, kalau ada yang ganggu lu lagi, bilang ke gue, ya, ucapnya canggung. Ayuk mengangkat alis, terkejut mendengar nada lembut dalam suara Bang Mamat. Terima kasih, Bang, tapi saya bisa urus diri sendiri, jawab Ayuk, mencoba menjaga jarak. Namun, Bang Mamat tak menyerah. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik dari balik jaketnya. Ini buat lu, katanya sambil menyerahkan kantong itu. Ayuk ragu-ragu menerimanya, lalu membuka kantong tersebut. Isinya adalah beberapa bungkus kerupuk yang jelas bukan dari dagangannya. Gue beli dari lu tadi pagi, tapi lupa bayar, katanya cepat sebelum Ayuk sempat bertanya. Ayuk hampir tersenyum, tetapi ia menahannya. Ia tahu Bang Mamat sedang berusaha mendekat, tetapi ia tidak ingin terburu-buru mempercayai niatnya. Makasih, Bang, ucapnya singkat. Bang Mamat mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, di dalam hati, Ayuk merasa ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh. Sementara itu, perubahan kecil mulai terlihat pada Bang Mamat. Ia yang biasanya mengintimidasi pedagang mulai membantu mereka, meskipun caranya masih kikuk. Anak buahnya mulai mempertanyakan sikapnya, tetapi Bang Mamat hanya berkata, gue cuma capek lihat orang susah. Namun, alasan sebenarnya adalah Ayuk. Ia ingin menjadi seseorang yang layak dihormati, bukan ditakuti, terutama di mata wanita itu. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan ini. Salah satu anak buah Bang Mamat, Ujang, mulai merasa bahwa bosnya melemah. Bang, kita ini preman, bukan tukang amal, protesnya suatu malam. Bang Mamat hanya menatapnya tajam. Kalau lu enggak suka, lu bisa pergi, jawabnya dingin. Meski Ujang terdiam, benih ketidakpuasan mulai tumbuh di antara anak buah Bang Mamat. Di saat yang sama, Ayuk mulai melihat sisi lain dari Bang Mamat. Ia mulai memperhatikan bagaimana pria itu membantu pedagang kecil dan menjaga ketertiban di pelabuhan. Meski Ayuk masih enggan mengakui, ia merasa ada sesuatu yang tulus dalam perubahan Bang Mamat. Dan di tengah kehidupan keras pelabuhan, sebuah hubungan yang aneh namun tak terhindarkan mulai terbentuk di antara mereka, sebuah hubungan yang perlahan mengubah keduanya. Hari itu, Ayuk kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria asing berdiri di kejauhan,
matanya tertuju pada Ayub. Pria itu tampak rapi, berbeda dari kebanyakan pelaut atau buruh di pelabuhan. Saat Ayub menyadari kehadirannya, tubuhnya seketika menegang. Wajah pria itu membangkitkan kenangan pahit yang selama ini ia coba kubur. Dialah Rudy, orang yang pernah menghancurkan hidupnya di Arab Saudi. Rudy adalah mantan kekasih Ayub, seorang pria yang dulu ia percayai sepenuhnya. Ketika Ayub bekerja sebagai TKW, Rudy menjanjikan pernikahan dan kehidupan yang lebih baik jika ia bersedia mengirimkan sebagian besar uangnya untuk investasi bisnis mereka. Namun, setelah bertahun-tahun pengorbanan, Ayub mengetahui bahwa Rudy hanya memanfaatkan dirinya. Uang yang ia kirimkan habis untuk berjudi dan bersenang-senang dengan wanita lain. Kejadian itu membuat Ayub bertekad meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru di Merak. Namun, kini Rudy berdiri di hadapannya, tersenyum penuh percaya diri seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ayub, lama kita tak bertemu. Aku dengar kamu sukses di sini, katanya dengan nada lembut yang justru membuat Ayub semakin muak. Apa yang kamu mau? Tanya Ayub dingin, berusaha menyembunyikan rasa takut dan amarah yang bercampur di dalam dirinya. Melihat ketegangan itu dari jauh, Bang Mamat yang kebetulan berada di sekitar pelabuhan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan mendekat, berusaha memahami situasi. Ketika ia sampai, Rudy menoleh dan menatap Bang Mamat dengan pandangan meremehkan. Siapa ini? Preman, pelabuhan, ejeknya. Sebelum Bang Mamat sempat menjawab, Ayub memotong. Dia enggak ada urusan sama kamu, Rudy. Pergi dari sini. Tapi Rudy tidak pergi. Sebaliknya, ia malah mendekati Ayub, mencoba memegang lengannya. Ayub, dengar dulu. Aku cuma mau bicara, katanya sambil berusaha terlihat meyakinkan. Namun, sebelum tangannya menyentuh Ayub, Bang Mamat dengan cepat menariknya dan mendorongnya ke belakang. Kalau lu enggak bisa sopan, mending cabut sebelum gue bikin lu nyesel, ujar Bang Mamat dengan nada dingin namun penuh ancaman. Rudy terdiam sejenak, menilai situasinya. Tenang, Bang, katanya sambil mundur beberapa langkah. Gue enggak mau bikin ribut. Tapi ingat, Ayub, gue akan balik. Kita belum selesai. Dengan tatapan penuh kebencian, Rudy akhirnya pergi, meninggalkan Ayub yang berdiri gemetar. Bang Mamat menatap Ayub dengan bingung. Ini pertama kalinya ia melihat wanita itu terlihat rapuh. Siapa dia? Tanya Bang Mamat pelan. Ayub menghela napas panjang, mencoba menguasai diri. Orang dari masa lalu saya. Dia bukan siapa-siapa, jawabnya singkat, meski suaranya bergetar. Bang Mamat tahu ada banyak yang tidak Ayub ceritakan, tetapi ia memutuskan untuk tidak memaksa. Kalau dia balik lagi, gue yang urus, katanya dengan nada tegas. Ayub hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa cemas. Kehadiran Rudy adalah pengingat bahwa masa lalu Ayub belum sepenuhnya selesai. Meski ia mencoba melupakan, bayang-bayang pengkhianatan itu terus menghantuinya. Sementara itu, Bang Mamat mulai menyadari bahwa Ayub lebih dari sekadar wanita cantik yang berjualan kerupuk. Ia adalah seseorang yang menyimpan luka yang dalam, dan entah bagaimana, Bang Mamat merasa dirinya ingin menjadi pelindung bagi Ayub, apapun risikonya. Kehadiran Rudy di pelabuhan telah mengusik ketenangan Ayub. Malam itu, ia duduk di kamar kontrakannya yang kecil, memandang keranjang kerupuk yang sudah kosong. Tangannya menggenggam secangkir teh, tetapi pikirannya melayang ke masa lalu yang penuh kekecewaan. Ia mengingat hari-hari saat ia bekerja keras di negeri orang, berharap kehidupan yang lebih baik bersama Rudy. Namun, semua itu hanya ilusi. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bang Mamat, yang juga tak bisa tidur malam itu, duduk di dermaga, memandangi gelombang kecil yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia merasa gelisah, bukan hanya karena ancaman Rudy, tetapi juga karena melihat Ayub yang rapuh. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya orang kuat, tapi di depan Ayub, ia merasa tak berdaya. Ia ingin membantu, melindungi, tetapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa membuat Ayub merasa terpojok. Keesokan paginya, Ayub kembali ke pelabuhan seperti biasa. Namun, raut wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ia tahu Rudy bukan tipe pria yang mudah menyerah, dan itu membuatnya waspada. Saat ia mengatur kerupuk di lapaknya, Bang Mamat muncul dengan langkah pasti. Pagi, sapanya singkat. Ayub menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada dagangannya. Pagi, Bang, jawabnya datar. Namun, Bang Mamat tidak pergi seperti biasanya. Ia berdiri di dekat lapak Ayub,
memandang para buruh yang lalu lalang. Gue cuma mau bilang, kalau dia balik lagi, lu enggak usah takut. Gue ada di sini, katanya tiba-tiba. Ayuk menghentikan pekerjaannya dan menatap Bang Mamat. Ada ketulusan dalam nada suaranya yang membuat Ayuk tersentuh, meski ia berusaha menyembunyikannya. Makasih, Bang, tapi ini urusan saya, jawabnya pelan. Kadang, lu enggak bisa hadapi semuanya sendiri, kata Bang Mamat dengan nada serius. Gue tahu gimana rasanya dipermainkan orang. Jadi kalau lu butuh bantuan, jangan ragu bilang. Ucapan itu mengejutkan Ayuk. Ia tidak menyangka Bang Mamat, pria yang selama ini dikenal sebagai preman kasar, memiliki sisi yang begitu dalam. Namun, ia tetap menjaga jarak. Ia tahu, membuka diri terlalu cepat hanya akan menambah luka jika semuanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Beberapa hari berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran Rudy, tetapi Ayuk tetap merasa waspada. Sementara itu, hubungan antara Ayuk dan Bang Mamat mulai berubah. Bang Mamat sering mampir ke lapak Ayuk, kadang membantu membawakan keranjang kerupuknya atau sekadar mengobrol singkat. Ayuk, meski masih menahan diri, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Bang Mamat. Ada rasa aman yang ia rasakan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Namun, di sisi lain, ancaman mulai muncul dari dalam kelompok Bang Mamat sendiri. Ujang, anak buah yang sejak awal tidak setuju dengan perubahan Bang Mamat, mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Bos udah lemah. Gara-gara perempuan itu, gumamnya pada beberapa anak buah lainnya. Kegelisahan mulai menyebar di antara mereka, menyiapkan panggung untuk konflik yang lebih besar. Di tengah semua ini, Ayuk dan Bang Mamat tidak menyadari bahwa badai sedang mendekat. Masa lalu Ayuk dan dunia keras Bang Mamat mulai bertabrakan, menciptakan ketegangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di pelabuhan yang penuh hiruk-pikuk ini, cinta, pengkhianatan, dan perjuangan perlahan-lahan mulai terjalin, membawa mereka ke arah yang tak terduga. Pagi itu, pelabuhan Merak tampak seperti biasa, riuh dengan suara buruh dan pedagang. Namun, di balik keramaian, ketegangan mulai terasa. Bang Mamat duduk di sudut dermaga, memantau situasi. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Anak buahnya, terutama Ujang, menunjukkan sikap yang semakin memberontak. Mereka mulai mempertanyakan otoritasnya, dan itu membuat Bang Mamat merasa terpojok. Di sisi lain, Ayuk mencoba menjalani harinya seperti biasa, meskipun hatinya tidak tenang. Ketidakhadiran Rudy selama beberapa hari terakhir justru membuatnya semakin cemas. Ia tahu Rudy tidak akan menyerah begitu saja. Ketika ia sedang melayani pembeli, seorang anak kecil tiba-tiba menghampirinya, membawa sebuah surat. "Ini dari Om di sana," kata anak itu sambil menunjuk ke arah dermaga. Namun, saat Ayuk menoleh, tak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, Ayuk membuka surat itu. Isinya singkat, tetapi cukup untuk membuatnya panik. "Kita belum selesai. Tunggu aku malam ini." Ayuk menggenggam surat itu erat, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak ingin terlihat lemah, terutama di depan Bang Mamat, yang tiba-tiba muncul di dekat lapaknya. "Lu kenapa?" Mukanya pucat, tanya Bang Mamat curiga. Ayuk mencoba tersenyum, tetapi gagal. "Enggak apa-apa, Bang," jawabnya singkat, sambil menyimpan surat itu di sakunya. Namun, Bang Mamat tidak begitu saja percaya. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu Ayuk. "Kalau lu butuh bantuan, bilang aja," katanya tegas. Ayuk hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa bingung. Sebagian dari dirinya ingin meminta bantuan Bang Mamat, tetapi ia takut melibatkan pria itu dalam masalahnya. Ia tahu, dunia Bang Mamat sudah cukup berbahaya tanpa tambahan ancaman dari Rudy. Malam itu, pelabuhan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu dermaga berkedip lemah, seolah mencerminkan suasana hati Ayuk yang gelisah. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di lapaknya, berharap bisa menghindari Rudy. Namun, ketika malam semakin larut, langkah-langkah berat mendekat. Rudy muncul dari kegelapan, senyumnya sinis. "Lama tak bertemu, Ayuk," katanya, suaranya penuh nada ancaman. Ayuk mundur beberapa langkah, tetapi Rudy semakin mendekat. "Aku cuma mau yang jadi milikku," katanya sambil meraih tangan Ayuk. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat terdengar dari belakang. "Lu salah tempat buat cari masalah." Bang Mamat muncul, wajahnya dingin, matanya tajam menatap Rudy. Rudy tertawa kecil, tetapi ada ketegangan di wajahnya. "Jadi ini pahlawan lu,"
Tanyanya sambil menatap Ayuk. Gue enggak takut sama preman kecil kayak dia. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Bang Mamat melangkah maju dan mendorong Rudy dengan keras. Gue enggak peduli siapa lu. Kalau lu ganggu dia lagi, gue pastikan ini terakhir kali lu nginjek pelabuhan ini, katanya dengan nada penuh ancaman. Suasana semakin memanas. Namun, tanpa mereka sadari, Ujang dan beberapa anak buah Bang Mamat muncul dari bayangan, menyaksikan konfrontasi itu dengan tatapan berbeda. Di antara mereka, terlihat senyum licik Ujang yang menyiratkan rencana jahat. Konflik ini bukan hanya tentang Ayuk dan Rudy, tetapi juga tentang Bang Mamat yang sedang mempertaruhkan posisinya sebagai penguasa pelabuhan. Malam itu, badai yang telah lama terpendam mulai pecah, membawa ketegangan yang lebih besar ke dermaga Merak. Malam di pelabuhan Merak berubah menjadi arena konflik yang menegangkan. Rudy, yang terpojok oleh ancaman Bang Mamat, mencoba mencari celah untuk melawan. Lu kira lu siapa? Hah, cuma preman yang enggak ada harganya, ejek Rudy sambil mencoba menutupi rasa takutnya. Bang Mamat tidak merespon dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia menatap tajam, membuat Rudy merasa lebih kecil. Namun, situasi semakin rumit saat Ujang dan beberapa anak buah Bang Mamat muncul dari balik bayangan. Bos, apa ini? Lu sekarang jadi satpam buat perempuan. Ujang berkata dengan nada meremehkan, sambil melangkah maju. Bang Mamat menoleh ke arah Ujang, matanya penuh amarah. Ini bukan urusan lu. Balik ke tempat lu, jawabnya dingin. Tapi Ujang tidak bergeming. Ia tahu ini saat yang tepat untuk menunjukkan kekuasaan barunya di depan anak buah lainnya. Ayuk enggak butuh lu, Bang. Dan kita enggak butuh bos yang udah enggak punya taring, lanjut Ujang sambil melirik Rudy. Mungkin kita bisa bantu cowok ini beresin masalahnya. Ujang dan beberapa anak buah mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitar Bang Mamat dan Ayuk. Rudy tersenyum licik, merasa mendapat dukungan tak terduga. Ayuk, yang berdiri di belakang Bang Mamat, merasa semakin takut. Bang, kita pergi aja, bisiknya, mencoba meredam situasi. Namun, Bang Mamat tidak bergerak. Gue enggak pernah lari dari masalah, jawabnya pelan tetapi penuh ketegasan. Ia melangkah maju, berdiri di antara Ayuk dan Ujang. Kalau lu mau ambil alih, coba aja sekarang, tantangnya kepada Ujang. Ujang tidak menunggu lama, ia mengayunkan tinjunya ke arah Bang Mamat, tetapi Mamat sigap menghindar dan membalas dengan pukulan telak ke perut Ujang. Pertarungan itu memicu perkelahian antara Bang Mamat dan beberapa anak buahnya. Sementara itu, Rudy mencoba memanfaatkan kekacauan ini untuk mendekati Ayuk. Ikut aku sekarang, atau semuanya akan tambah buruk, bisiknya dengan nada ancaman. Namun, Ayuk tidak lagi merasa takut. Ia meraih botol kaca dari lapaknya dan memecahkannya di meja. Dengan pecahan botol di tangannya, ia mengarahkan ujung tajamnya ke Rudy. Jangan dekati aku lagi, katanya dengan suara gemetar namun penuh keberanian. Rudy terkejut, mundur dengan wajah kesal. Kita lihat nanti, katanya sebelum berlari meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Bang Mamat berhasil mengalahkan Ujang dan anak buah yang memberontak. Dengan napas tersengal, ia berdiri di tengah lingkaran tubuh yang tergeletak kelelahan. Lu semua dengar baik-baik, katanya dengan suara serak. Gue enggak peduli siapa yang mau lawan gue. Tapi kalau ada yang ganggu Ayuk, lu bakal berurusan langsung sama gue. Malam itu, pelabuhan Merak kembali sunyi, tetapi tidak benar-benar damai. Ayuk berdiri di samping Bang Mamat, memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, pria ini telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Namun, ia juga sadar bahwa konflik ini belum selesai. Rudy masih menjadi ancaman, dan hubungan Bang Mamat dengan anak buahnya telah retak. Di tengah keheningan, mereka berdua saling menatap, menyadari bahwa hidup mereka telah terjalin dalam cara yang tak terduga dan penuh risiko. Malam itu, pelabuhan Merak kembali sunyi, namun ketegangan masih terasa di udara. Bang Mamat berdiri di pinggir dermaga, menatap laut yang bergelombang. Pikirannya penuh dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Ujang dan anak buahnya mungkin sudah mundur untuk sementara, tetapi Bang Mamat tahu bahwa ini belum berakhir. Ketika dunia di sekitar pelabuhan tampak bergerak dengan normal, ada ketidakpastian yang menggantung di benaknya, seolah badai besar sedang menunggu untuk datang. Ayuk, yang berdiri di dekatnya, merasa cemas. Ia tahu bahwa meskipun malam itu tampak tenang, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Bang,
Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Bang Mamat menoleh, matanya tajam, tetapi ada kelelahan yang tersirat dalam tatapannya. Kita akan lihat, tapi gue janji, Ayuk, gue nggak akan biarin apa-apa terjadi sama lo, jawabnya dengan suara tegas, meskipun hatinya sendiri sedang bergejolak. Ayuk mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa Bang Mamat telah berjuang untuknya, tetapi ia juga tahu bahwa dunia yang mereka jalani terlalu keras dan penuh bahaya. Ketika Ayuk mencoba tersenyum, Bang Mamat merasakan seberkas cahaya di tengah kegelapan, meskipun ia tahu itu hanya sementara. Lu nggak sendirian, Ayuk. Gue di sini, katanya lagi, berusaha memberi kenyamanan. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar menenangkan, di dalam hati Bang Mamat, rasa takut dan kecemasan semakin mendalam. Rudy belum pergi. Sosok itu seperti bayang-bayang yang menghantui setiap langkah mereka. Bang Mamat tahu bahwa Rudy tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan, Ayuk. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuasaan di pelabuhan, tetapi juga tentang hati dan cinta yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan. Di sisi lain, Rudy sudah berada di tempat yang jauh, tetapi pikirannya tidak pernah meninggalkan Ayuk. Ia tahu, jika ingin mendapatkan Ayuk kembali, ia harus menghancurkan segala hal yang ada di antara mereka. Rudy bertemu dengan beberapa orang yang bisa membantunya mengatur rencana. Gue cuma butuh satu kesempatan, katanya dingin, matanya berbinar dengan kebencian. Bang Mamat itu cuma penghalang. Kalau dia jatuh, Ayuk akan kembali ke aku. Keesokan harinya, pelabuhan kembali dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Namun, ada ketegangan yang tak terlihat di antara para buruh dan pedagang. Ketika Bang Mamat dan Ayuk berjalan di antara kerumunan, mereka merasakan mata-mata yang mengintai dari berbagai sudut. Ada bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan, dan Bang Mamat bisa merasakannya. Ia merasakan bahwa, meskipun ia telah menundukkan Ujang dan anak buahnya, masih ada yang tidak senang dengan kehadirannya. Ayuk, yang mendengar bisikan itu, merasakan dadanya sesak. Bang, apa kita baik-baik saja? Tanyanya, suaranya penuh kecemasan. Bang Mamat menoleh, lalu tersenyum tipis. Tenang aja, Ayuk. Gue janji, gue akan selalu jaga lu, katanya, meskipun hatinya tahu janji itu semakin sulit untuk ditepati. Setiap langkah mereka membawa beban yang lebih berat, dan semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak bisa lari dari masa lalu yang terus mengejar mereka. Malam itu, ketika mereka berdua duduk di dermaga, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan mereka. Dari dalamnya, Rudy muncul, wajahnya penuh kemarahan. Kita harus bicara, Ayuk, katanya dengan nada dingin. Bang Mamat berdiri, siap menghadapi apapun yang datang. Lu nggak punya hak untuk ngomong sama dia lagi, katanya tegas. Rudy tersenyum sinis. Kita lihat siapa yang lebih kuat, jawabnya, suara penuh ancaman. Malam itu, perang yang sesungguhnya baru dimulai. Keesokan harinya, Pelabuhan Merak kembali dipenuhi dengan aktivitas yang seolah biasa. Namun, di bawah permukaan, ketegangan yang semakin memuncak tidak bisa disembunyikan. Ayuk dan Bang Mamat berjalan beriringan, namun hati mereka masing-masing penuh dengan kecemasan. Bang Mamat bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara, seolah-olah seluruh pelabuhan sudah menjadi medan perang yang menunggu untuk meledak. Ayuk, yang berjalan di sampingnya, merasa semakin tertekan. Bang, aku takut, bisiknya. Semua ini enggak akan pernah berakhir, kan? Bang Mamat menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memberi kekuatan melalui tatapannya. Tenang, Ayuk. Gue enggak akan biarin lu ketakutan seperti ini. Gue akan lindungi lu sampai akhir, katanya, meskipun setiap kata-katanya terbalut dengan rasa ragu. Ia tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi semakin besar. Namun, meskipun janji itu terdengar meyakinkan, perasaan cemas masih terus menggelayuti. Rudy masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bang Mamat tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pelabuhan ini bukan lagi hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga medan pertempuran yang akan menentukan hidup mereka. Ayuk, yang melihat perubahan sikap Bang Mamat, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa pria yang ia cintai kini berada di posisi yang sangat sulit. Di sisi lain, Rudy tidak pernah benar-benar pergi. Ia terus mengamati setiap langkah Bang Mamat dan Ayuk, mencoba mencari cara untuk memisahkan mereka. Malam itu, ia kembali muncul di pelabuhan,
kali ini dengan rencana yang lebih matang. Ia mendekati Ujang, yang saat ini merasa semakin terasing dari Bang Mamat. "Lu bisa bantu gue, kan?" tanya Rudi dengan senyum licik. "Kalau lu mau punya kontrol di sini, Bang Mamat harus jatuh." Ujang, yang merasa marah dan dikhianati oleh Bang Mamat, tidak perlu banyak bujuk rayu. "Gue enggak peduli lagi sama Bang Mamat. Gue cuma mau semua ini berakhir, dan gue bisa ambil alih pelabuhan ini," jawabnya dengan suara penuh dendam. Rudi tersenyum puas. "Kita akan buat semuanya berakhir hari ini," katanya, sebelum beranjak pergi, meninggalkan Ujang yang kini merasa lebih berani. Saat malam tiba, pelabuhan yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Hanya suara deru ombak yang terdengar, seperti suara yang mengingatkan mereka akan sesuatu yang akan datang. Di balik bayang-bayang dermaga, Rudi dan Ujang bersiap untuk melancarkan serangan mereka. Ujang memimpin beberapa orang anak buahnya, sementara Rudi berdiri di belakang, merencanakan langkah selanjutnya. Bang Mamat dan Ayuk yang sedang duduk di pinggir dermaga, tidak menyadari bahwa perang besar telah dimulai. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bang Mamat berdiri dengan cepat, matanya mencari sumber suara. "Ada apa?" tanya Ayuk dengan cemas, tetapi Bang Mamat hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ayuk tetap diam. Dan dalam sekejap, keributan terjadi. Ujang dan anak buahnya menyerbu, sementara Rudi muncul dari balik bayangan. "Sekarang, Bang Mamat, waktunya lu bayar semua yang lu lakukan," kata Rudi dengan suara dingin. Bang Mamat menatap mereka dengan penuh amarah. "Kalian gak tahu dengan siapa kalian bermain?" jawabnya, dan pertempuran pun dimulai, membawa pelabuhan Merak ke dalam kegelapan yang lebih dalam, di mana tak ada yang tahu siapa yang akan bertahan hidup di akhir perhitungan ini.